Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gua Akbar Zainuri di channel Heaven is for Lovers. It's been a while banget ya sejak gua ngupload video terakhir karena satu dan banyak lain hal. Jadinya baru sempet bikin video lagi. Nah, mumpung nih ada satu isu yang lagi rame banget di sosial media. Mungkin ada yang udah bisa nebak atau mungkin ada yang bisa nebak. Karena teman-teman gue rame banget di sosial media, terutama ibu-ibu, ya, terkait dengan apa? Free child, bukan, child free child atau child free. Wah, seru banget nih. Rame banget yang komen dari yang bahkan teman-teman gue yang bukan di Jakarta, bukan di Indonesia juga ikutan pada komen gara-gara salah satu influencer yang memberikan pendapatnya tentang child free, terus komen-komenan, debat-debatan sama netizen ya di sosial media. Nah, sebelum ke sana, sebelum ke pembahasan tentang child free-nya, gue mau membahas dulu satu hal terkait dengan gini. Pendapat orang atau setiap pendapat atau setiap opini gitu ya. Setiap orang berhak atas opini pribadinya. Setiap orang berhak memiliki pendapat atau memiliki komentar terhadap apapun itu. Semua orang berhak ya. Gue nggak mau bilang bahwa ada dilarang mempunyai pendapat, memiliki opini apa segala macam, enggak. Setiap orang berhak atas pendapatnya selama itu ada di kepalanya dia sendiri gitu. Jadi gue selalu bilang bahwa setiap hal yang ada di kepala lo, setiap opini yang ada di dalam kepala lo, itu bisa dipastikan menurut lo itu benar gitu. Karena just you and your thought gitu, hanya lo yang pikiran sendiri. Misalnya ya kasar-kasarnya misalnya apa ya, yang ekstrim deh gitu, misalnya ada rencana mau maling gitu, lu pikir sendiri aja nih, kalau gue ngerampok bank seru kali ya, kayaknya gue bisa jadi kaya, gue bisa jadi terkenal gitu kan. Itu nggak ada masalah selama itu ada di otak lu doang gitu loh ya, selama itu ada di pikiran lu doang gitu, dan selama itu tidak sampai terrealisasi gitu ya, pasti which is pastinya adalah suatu hal yang kriminal, pidana, ada konsekuensinya. Pun ketika hanya lu ngomong dengan temen lu, pasti akan ada counter argument gitu loh, ngapain anjir gini segala macam. Nah, artinya gue mau bilang setiap orang berhak berpendapat atau beropini selama hanya ada di dalam kepalanya. Dan bisa jadi di dalam kepala setiap orang itu setiap opininya dirasa benar. Oke? Nah, inilah kenapa kalau orang-orang yang kenal sama gue tuh seneng banget ngobrol, gue tuh seneng banget diskusi. Kenapa? Karena gue nggak mau ada pikiran-pikiran yang ada di kepala gue itu hanya di kepala gue aja, dan gue merasa hal itu benar gitu. Jadi ketika gue lempar suatu opini, suatu argumen, dan gue akan mendengar pendapat dari orang lain gitu, yang bisa jadi kalau memang pendapat itu benar ya jadi benar gitu, dan kalau ada pendapat lain bisa jadi pertimbangan gue gitu. Karena itu kan juga, apakah lu mau ambil pertimbangan orang lain, apakah lu mau ambil pendapat orang lain, itu kan juga terserah lu. Yang jelas setiap pendapat atau setiap komentar atau setiap opini yang lo berikan kepada publik, yang lo lontarkan dari mulut lo, itu selalu ada konsekuensinya. Gue mau bilang begitu. Jadi lo gak bisa ngelarang orang untuk tidak berkomentar atau tidak memberikan tanggapan terhadap sesuatu hal yang lo lontarkan dari mulut lo sendiri, atau dalam hal ini misalnya yang lo kemukakan di publik, entah melalui chat, entah melalui komentar, entah melalui post gitu ya. Jadi itu dulu yang mau gue bahas. Nah, terkait dengan, jadi gini, gue sempat baca-baca juga beberapa tulisan influencer tersebut gitu ya. Ada salah satu kalimat yang menggelitik gue sebenarnya, yaitu selalu kalimatnya begini. Ini ditulis di ruang publik, tapi kalimatnya begini. Kenapa sih lu ngurusin gue? Ini pendapat-pendapat gue juga nggak ngerepotin lu, gue juga nggak nyusahin lo, gue juga nggak ngerugiin lo. Ini kan pendapat gue pribadi, ini kan prinsip gue pribadi gitu. Nah, kalimat-kalimat kayak gitu menurut gue kurang pas untuk dinyatakan kepada orang yang menanggapi akan sesuatu hal yang sudah publik gitu. Jadi tadi balik lagi ke awal gitu lah, kalau ketika sesuatu hal udah lo lontarkan ke publik, udah lo ucapkan, udah lo post, pasti orang akan memberikan tanggapan, dan orang lain pun berhak atas tanggapan yang mereka berikan tersebut gitu. Jadi lu nggak bisa ngomong
Kenapa sih harus diurusin gitu? Nah, gue mau memberikan analogi karena memang dari beberapa kasus tuh paling enak adalah memberikan analogi. Nah, sekarang kita masuk ke masalah eh, keputusan seseorang untuk menjadi child free, lalu dia gembar-gemborkan atau dalam tanda kutip dia campaignkan, lalu ditanggapi terus jadi apa ya, jadi bola liar gitu kemana-mana lah, kayak gitu-gitunya lah. Kenapa sih? Jadi gue mau kasih gambaran kepada orang itu ya, mudah-mudahan ditonton, nggak tahu sih ditonton apa nggak mungkin juga lah, mungkin ini yang nonton juga 50 aja nggak nyampe gitu. Cuman gue mau bilang gini, gue mau mencoba memberikan gambaran atau memberikan apa ya, pendapat kenapa sih orang lain tuh berpendapat terhadap hal itu gitu. Maksud gue gini, setiap orang atau setiap hal di dunia ini kan memiliki fungsi gitu ya. Gue mau ngasih contoh gini deh, analoginya gini. Gue punya mobil, oke? Mobil gue sendiri nih, mobil pribadi gue beli pakai duit gue sendiri gitu ya. Nggak nyewa, nggak minjem gitu ya. Mobil gue sendiri nih, gue punya kuncinya, gue punya STNK-nya gitu ya. Gue punya surat-suratnya, gue pegang sendiri, gue punya sendiri. Dan gue punya mobilnya gitu. Dan teman-teman gue tahu kalau gue punya mobil gitu ya. Nah, suatu hari temen gue ngajakin gue pergi gitu. Bar, ketemuan yuk. Oke yuk, di mana gitu. Misalnya di Ancol gitu ya. Nggak di Ancol, ketemuan apaan di Ancol? Di apa ya? Yang jauhan, gue mau ngasih contoh yang jauh. Di Bintaro gitu misalnya ya. Bar, ketemuan yuk di Bintaro. Wah, ayo, boleh kapan? Besok ya, jam 4 misalnya. Jam 4 sore. Oke, ya. Nah, ketika keesokan harinya, gue akhirnya ketemuan sama temen gue ngeliat gue datang ngos-ngosan, keringetan gitu, capek. Pasti kan reaksinya adalah ditanya kan, loh, kenapa Bar, lu kok lu keringetan, ngos-ngosan gitu. Nah, jawaban yang gue berikan kepada temen gue itu adalah gini, iya, soalnya gue kesini jalan kaki atau gue lari gitu. Apa menurut lo tanggapan temen gue pertama kali? Ya, yang logis dan yang normal adalah, lah kenapa lo jalan kaki? Kenapa nggak lo naik mobil? Kan lo punya mobil. Sampai sini udah paham belum? Kalau belum paham gue lanjutin. Itu reaksi yang normal, reaksi yang wajar ketika temen gue bilang, lah kenapa lo nggak naik mobil? Kenapa? Karena gue punya mobil itu. Ya kan? Nah, reaksi selanjutnya yang diberikan oleh temen gue adalah tergantung dari jawaban gue nih. Oke? Misalnya gue bilang gini, iya bro, soalnya mobil gue lagi diservis. Ya kan? Nah, pasti teman gue memberikan komentar yang wajar juga. Oh, lagi diservis, oke lah. Paling memberikan hal yang lain, ya kenapa nggak lo naik taksi, kenapa nggak lo naik Grab. Tapi artinya dia wajar dengan kondisi gue yang tidak naik mobil gue karena mobil gue lagi rusak, lagi diservis gitu. Atau yang lain hal, artinya gue punya mobil, tapi mobil itu lagi bermasalah. Ketika mobil gue nggak gue pakai, akhirnya orang lain akan memberikan reaksi yang wajar juga, menerima alasan gue gitu. Nah, jadi kenapa gue berikan analogi ini? Karena gue sempat baca salah satu prinsipnya si influencer tersebut atau si orang yang ada di sosial media tersebut menjadi child free adalah dia bilang memiliki anak itu bukan suatu hal yang harus diglorifikasi, bukan suatu hal yang menjadikan wanita seutuhnya. Dan karena dia bilang begini, ada satu kalimat dia begini, terus gimana kalau ada wanita-wanita yang karena keadaannya tidak bisa memiliki anak, lalu apakah status kewanitaannya hilang? Ya tadi gue kasih contoh, ya kalau ada kondisi tertentu di mana dia tidak bisa atau tidak mampu memiliki seorang anak, ya orang juga pasti wajar kalau dikasih alasan itu gitu loh. Nah pertanyaannya, lu gimana? Manusia kan makhluk sempurna kan. Kita terlepas, kita nggak ngomongin masalah agama apapun deh, ya kan? Manusia kan sempurna, organ-organnya, fungsi-fungsinya, semua kan udah ada. Wanita dalam hal ini kan sudah punya toolsnya gitu loh, untuk pada akhirnya lo bisa memiliki seorang anak gitu, mengandung seorang anak, melahirkan seorang anak. Terlepas dari melahirkannya cara gimana, gue nggak mau ke arah sana, tapi badan lo memiliki kemampuan itu.
dan lu ketika lu memutuskan untuk tidak pakai, ya kan reaksi yang wajar atau tanggapan yang wajar dari orang adalah nanya, lah kenapa gitu loh. Wajar kan, kayak tadi mobil gua punya gitu. Tapi ketika nggak gua pakai terus gua kesana kemari lari jalan segala macem, orang kan pasti nanya, lah kenapa nggak lu pakai bar gitu. Jadi gua mau coba ngasih sisi dimana pertanyaan kenapa kok orang lain komentar tuh, ya karena itu gitu loh. Karena orang akan jadi heran, akan orang jadi bertanya-tanya ketika lu udah punya tools yang diberikan, lu udah punya, terus gak lu pakai gitu. Nah itulah menurut gue yang gue coba memberikan pendapat gue atau komentar gue gak lebih ke itunya, tapi lebih ke kenapa sih ini bisa jadi rame gitu. Terlepas dari kan teman-teman gue ada yang pro, enggak gue lebih muda, gue nggak ngaruh apa segala macem, ya itu tadi ya gue bilang itu subjektif sekali gitu. Cuman yang pengen gue katakan di sebelum terakhir adalah bahwa ada sesuatu hal yang lu nggak bisa lihat sebelum lu mengalaminya. Itu nggak bisa sama sekali. Terlepas orang mau ngomong apa, lu mendengar atau meriset sebagaimanapun, kalau lu belum mengalaminya, lu nggak akan pernah tahu. Catat ini, mungkin untuk orang sampai denger ya, atau teman-teman gue yang memilih juga untuk entah tidak pacaran, entah tidak menikah, atau tidak memiliki anak, gue kasih tahu ini, ada satu hal di dalam diri lu yang tidak akan pernah lu rasakan sampai lu mengalaminya, ya. Gue janji nih. Jadi lu nggak bisa mengatakan sesuatu atau lu memberikan pendapat terkait dengan orang yang memiliki anak ketika lu nggak punya anak, atau lu nggak bisa ngomong sesuatu hal tentang hubungan suami istri ketika lu saja tidak punya suami atau tidak punya istri. Oke? Itu hanya entitled untuk orang-orang yang mengalami hal itu, dan gua justru menemukan lebih banyak persamaannya dengan kondisi yang sama gitu dibanding kontranya gitu. Jadi until you experience it yourself, mendingan nggak usah ngomong sama sekali deh menurut gue gitu, dibanding gue ketawain gitu. Sering gue ketemu post-post teman-teman gue di IG yang mau sok-sokan gitu, gue nggak akan gini lah soalnya ntar lu kan gini gitu, gue nggak akan merit lah soalnya lu yang merit aja begini, gue malas punya anak lah, orang yang punya anak aja begini. Lu nggak bisa ngomong gitu karena lu nggak ada di situ gitu. Oke ya, catat ini penting banget menurut gue, karena itu yang gue rasakan, dan itu menurut gue orang lain, banyak orang yang merasakan hal itu sampai dia mengalaminya baru dia bisa ngomong. Intinya begitu. Jadi mudah-mudahan dapat poinnya. Gue nggak bela siapa-siapa, hanya gue pengen mencoba menganalisa fenomena sosialnya gitu. Jadi setiap apapun yang ada di pikiran lo, kalau itu hanya di pikiran lo nggak ada masalah, tapi ketika sudah lo lontarkan keluar, orang memberikan tanggapan, dan itu adalah hal yang wajar dan lo harus siap dengan itu. Gue selalu siap gitu. Gue selalu melempar opini, orang bukan serang balik, yang memberikan counter argumen, dan kita akan selalu berargumen. Kalau misalnya yang baik ambil, kalau enggak ya terserah. Itu kan cuman nggak bisa dibilang ngapain sih lo ngurusin gitu. Intinya gue mau ngomong gitu, mudah-mudahan didengar, mudah-mudahan temen gue juga paham, yang nonton juga paham. Kalau nggak paham kita diskusi lagi aja. Segitu aja dulu untuk video yang sudah upload video tertunda lama sekali. Oke, have a nice day, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.